Bapak kasih Tuhan, mungkin ada cuma-cuma ini baru yang belum mengenal. Dan dulu memang saya melayani di sini, saya sering dipanggil Om Badri dari tahun 2012 sampai menikah 2017. Tapi 3,5 tahun melayani di sini, selebihnya di Sidoarjo. Mungkin saya pertama-tama ya pembukaan mahasiswa yang menikah di sini, ya dilayani di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Dulu berdua, sekarang sudah berempat, 2 anak buah, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama usia 7 tahun 3 bulan, dan yang perempuan yang Nona 3 tahun bulan Mei ini. Kami dikaruniai 1 putra 1 putri untuk berkat kami dalam pelayanan. Puji Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-20 ayatnya yang ke-30 dan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Saya bacakan bagi kita sekalian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Satu lagi di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 16 dan 17. Matius 8 ayat 16-17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Berbagi membaca merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tema adalah Yesus menyatakan kuasa Allah melalui mukjizatnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam teks ini ada 2 Injil yang kita pakai, Yohanes dan Matius, sama-sama menyatakan kuasa Allah. Tetapi kedua pribadi atau teks ini punya maksud, punya makna tujuan tersendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam Injil ini dikatakan bahwa di dalam Yohanes masih banyak tanda yang dibuat Yesus yang tidak dicatat. Tetapi dikatakan supaya itu semuanya kamu percaya apa yang telah terjadi. Terima kasih Tuhan. Ada satu teman di Sumba. Dia bertanya tentang ayat ini. Dia tanya, apa yang dibuat Yesus yang tidak dicatat? Saya bilang jelas di situ katakan bahwa masih banyak yang tidak dicatat yang telah dibuat Yesus supaya kita percaya. Tapi dia tanya, pasti ada yang terjadi. Tapi masih apa yang terjadi itu yang tidak dicatat. Terima kasih Tuhan. Dan memang teman ini dia memang penasaran dengan, dan memang hanya sampai 2 semester dia kuliah teologi dan setelah itu gagal karena agak susah orangnya. Terima kasih Tuhan. Jelas firman Tuhan bahwa memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Mujizat menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar, sesuatu kuasa Allah. Itu mengenai identitas Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai anak Allah. Dan Yesus sebagai pemberi hidup yang kekal. Mujizat terjadi untuk menandakan kuasa Allah dan bukan untuk popularitas Yesus. Bukan untuk menunjukkan pribadinya hebat. Bukan untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa daripada yang mengutus dia. Tetapi untuk menunjukkan bahwa dia hanya sebagai utusan Allah yang menyatakan maksud dan rencana Allah. Terima kasih Tuhan.
Di saat kami datang, kami di kapal, mau sudah mendekati kami di Surabaya. Satu yang sudah berkeluarga, kami juga tidak menduga kalau dia sudah berkeluarga. Namanya Dwi Yohanes. Lalu kami duduk di kursi, dia juga di samping kami dan istri dan teman-teman bincang-bincang, lalu dia tanya, kalian mau kemana? Lalu istri bilang, ada acara kependetaan di Malang, di Batu, kami sedang hendak mengikutinya. Akhirnya dia cerita sudah, saya ini Katolik, istri saya ini Muslim. Karena dia cerita, akhirnya jemaat dia mengikuti kami, dia minggir, dia kasih tempat supaya saya berbicara dengan dia. Dia bilang begini, saya ini sudah 16 tahun berkeluarga. 16 tahun dengan status keagamaan tidak jelas. Dia ikut istrinya, dia juga pergi di gerejanya, di Katolik. Dia mengalami tekanan dari istrinya, dari keluarga. Dia diperhadapkan mau pilih ikut dia atau ikut laki-lakinya, dua-dua keluarga belah pihak tidak setuju. Kalau mau ke sana tidak setuju, yang mau ke sini tidak setuju. Selama kurang lebih 16 tahun. Dan dia dari Palembang. Datang dari Sumba bekerja dan pulang ke Palembang ini. Lalu bercerita begini, saya ini pulang mengambil keputusan. Mau menceraikan atau mau kasih tinggal orang tua saya atau kasih tinggal orang tuanya dia. Saya bilang kenapa? Dia bilang saya tidak tahu mana yang benar. Saya kadang pergi di masjid, kadang saya pergi di gereja Katolik, tapi tidak pernah ada pendeta yang mendatangi saya untuk memberi saya penjelasan yang mana saya mau saya pilih. Dia bilang setiap kali saya bergereja, saya berharap Romo datang menjumpai saya, memberi saya solusi. Lalu saya bilang, selama ini kamu kemana? Saya ke gereja, saya ke sebelah juga. Saya bilang, kalau mau keluarga bertahan, kamu harus mengenal pribadimu sendiri dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak boleh mendua hati. Kamu ikut istri, juga kamu ikut kemauanmu, tidak bisa. Dia bilang, saya mengalami tekanan. Saya bilang, tidak bisa. Kamu sebagai kepala keluarga, kamu harus buat komitmen, harus ikut Tuhan. Sehingga nanti bisa mereka melihat istrimu itu ikutan. Dia bilang, saya ini pulang untuk mereka dua masalah. Cerai atau sama ikut istri dan keluarga lekas keluar saya, atau istri ikut saya dan keluarga istri tidak akan berkomunikasi lagi. Saya bilang coba, kamu harus komitmen cari Tuhan. Jangan lagi pergi ke sebelah dan pergi ke sebelah. Cari Tuhan, cari pendeta di sana. Pasti kamu bersolusi. Lalu saya dengan Pak Ardi, dia bilang, saya ini meminta sebenarnya satu Romo menjumpai saya. Tapi hari ini ada dua pendeta yang berdoa untuk saya. Sambil menangis dalam kapal. Sampai teman-teman kapal orang di sana melihat kami, tapi kami tidak peduli. Kami berkata kepada ini kebenaran. Terima kasih Tuhan. Bagi saya itu suatu mukjizat. Karena dia sedang mengambil sebuah keputusan untuk dia pulang dari Sumba ke keluarganya. Untuk mau pisah ke istrinya atau untuk dikasih tinggal oleh keluarganya dan ikut istrinya. Dan dia pasti akan tinggalkan agamanya. Akhirnya kami beri dia kesempatan, kami topang firman Tuhan. Sampai saya buka firman Tuhan di HP, saya bacakan untuk dia. Saya suruh dia baca. Dan dia bilang, sampai dia menangis, bilang terima kasih. Dan saya bilang, kami ke Batu Malang, kami akan doakan kamu. Dan kami akan kurang lebih 200 pendeta yang mendoakan kamu nantinya. Dia bilang, waduh terima kasih Tuhan. Saya bilang, sekarang mau pilih mana? Mau cerai dengan istri atau mau bertahan? Dia bilang, saya tidak akan cerai dengan istri. Saya mau anak saya 2 bersama dengan saya. Saya mau percaya Tuhan Yesus. Saya bersyukur dalam kapal. Dia bilang, kenapa baru setelah mau kita keluar dari kapal kita baru ketemu? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Mungkin itu rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami senang. Sekalipun ini beberapa jam sebelum kami turun, tapi kami boleh bersaksi tentang dia. Kami bisa menuju ke jalan kepadanya sampai kami buka firman Tuhan. Saya capek, Pak Arli lagi topang cerita Pak Arli. Pak Arli capek, saya lagi teruskan kepada dia. Akhirnya kami senang diambil sebuah komitmen untuk dia tidak meninggalkan istrinya dan juga tidak meninggalkan orang tuanya.
Dia mau ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini bagi saya suatu mukjizat. Karena dipertemukan orang yang putus asa, yang putus pengharapan di tengah-tengah tekanan yang dihadapi. Tetapi itu adalah salah satu contoh di mana Yesus memberikan suatu mukjizat, melakukan mukjizat supaya ini bukan untuk memamerkan diri, tapi menyatakan kuasa Allah, bahwa melalui dia nyata kuasa Allah dalam pribadinya. Terima kasih Tuhan. Seperti dalam Yohanes 6 ayat 36. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Di dalam mukjizat dibuat Yesus, dia tidak pernah menonjolkan dirinya, tapi dia selalu berkata bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Pekerjaan Bapa lah yang aku kerjakan. Bapa lah yang memberi tugas kepada aku untuk saya kerjakan. Yesus tidak selalu memberikan ini bahwa saya membuat ini. Sekalipun Allah 100%, manusia 100% bisa buat semua. Tetapi dia selalu melibatkan dirinya bahwa dia adalah seorang utusan. Bapa lebih besar dia yang mengutus dia. Itulah yang dia kerjakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Mukjizat terus dikerjakan oleh Yesus. Kami di dalam pelayanan, kami banyak mengalami mukjizat. Kami datang Agustus 2017, kami cari kos selama 4 bulan. Saya dengan istri kami mau ibadah. Pak dari Sinode mendorong kami, Pak Adi mendorong kami terus beribadah. Saya dengan istri beribadah berdua. Saya main gitar, istri yang WL. Istri turun, saya khotbah, dia jemaat sendiri. Tetangga kos mungkin melihat kami seperti orang gila, karena di Sumba tidak pernah kita seperti itu berdua beribadah di satu kos. Lama-lama kami ajak kos teman kami untuk beribadah, dia ikut. Dia tanya, ini gereja apa? Kami tidak sebut GKIN, karena mereka tidak tahu GKIN. Kami bilang gereja Kristen, karena di Sumba dikenal hanya gereja Kristen. Katolik itu mereka tidak sebut Kristen, itu beda. GBI mereka tidak sebut Kristen, hanya GKS-nya Kristen. Saya bilang, kami dari Kristen, ikut satu orang. Istri bilang, Pak, ini kalau kita berdua terus di kos, tidak akan bertahan. Kita cari rumah kontrakan. Kami cari rumah kontrakan. Doa kami, Tuhan pertemukan kami dengan orang yang betul-betul merapu dari Sumba. Kami berdoa, berpuasa kurang lebih 6 bulan, Tuhan jawab, satu keluarga merapu asli. Padahal merapu itu di depan rumah kami. Tetapi kami tidak menduk kalau dia merapu. Kami datang di rumahnya, dia bilang, Kak, kami takut. Karena kami pikir kalian adalah orang Islam dari Jawa. Saya bilang, dari Nias mereka tidak kenal. Yang penting mereka tahu dari Jawa. Makanya kita bagi Alkitab dan kita jelaskan. Baru dia kasih tahu, saya ini belum pernah bergereja. Dan itu ketika Pak Adi Eli datang ke Sumba, itu yang melayani pertama sekali merapu. Kita layani dia. Itu dia sendiri. Mengakui dia sendiri, ternyata keluarga belum pernah gereja. Tapi kalau ditanya sudah gereja, sudah. Takut, malu dengan identitas sebagai Kristen, mengasihi Tuhan. Akhirnya kami layani. Itu doa kami dijawab oleh Tuhan. Selama 6 bulan ditemukan kami satu keluarga asli merapu. Dan melalui dia menjadi bibit jemaat sampai dengan hari ini. Itu kami senang luar biasa. Kenapa? Karena itu terjawab sesuai dengan doa kami. Itu pertemukan kami merapu asli. Kami tidak mencari yang sudah bergereja, tapi itu dipertemukan kami dengan asli yang dari merapu. Sampai hari ini mau jadi jemaat setia. Tidak pernah tidak gereja kecuali hal-hal tertentu dia tidak gereja. Makasih Tuhan, kami senang doa kami terjawab. Kami bergereja 3x4 ruangan, kami beribadah di situ. Di sebelah kami Katolik persis. Tidak ada jemaat.
Mulai bertambah 1-2 orang, dia melalui karena di Sumba kekeluargaan sangat kuat. Diajak teman. Setelah beberapa orang, sekitar belasan orang, kami bergumul masalah tempat. Kami tidak punya tempat. Kami berdoa, Tuhan, beri kami tempat permanen. Kami tidak punya tempat. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Kami tidak punya uang. Kami melayani baby sister. Ternyata baby sister ini mau bekerja di orang Cina. Melayani dia. Dia cerita di bosnya, bos, di bawah ada gereja. Bosnya bilang, saya sudah bertahun-tahun di sini, saya tidak pernah lihat gereja di bawah situ. Dia bilang ada di belakang rumah gerejanya. Tanpa sepengetahuan kami dia cek. Ternyata ada gereja kami buat sudah gede. Ada 6x8 dari gede terbuat. Dia bilang, tidak layak ini jadi gereja, masa di belakang rumah di kandang babi. Dia cek tanpa sepengetahuan kami dan dia berjanji saya akan bangun gereja ini. 1 minggu kemudian dia panggil saya. Dia tanya, Bapak Pendeta dari mana? Saya kasih tahu, saya dari Malang, dari GKN. Dia bilang, saya pernah melayani di GKN di daerah Surabaya. Itu benar ada di GKN. Lalu, Bapak Pendeta cari tanah, saya bangun gereja. Saya tidak layak melihat gereja Bapak Pendeta dari gede. Sementara rumah saya sudah permanen. Bagi saya tidak layak saya tidur di rumah saya. Kalau rumah Tuhan masih gede. Singkat cerita, dikerahkan rumahnya, dia renovasi, dia bangun, Bapak dia bilang ini saya serahkan untuk gereja, silakan dipakai sampai dengan hari ini. Bagi kami suatu mukjizat Tuhan yang tidak bisa kami bayangkan berapa itu ratusan juta, sekitar 1,5 miliar. Dia tidak pakai kayu, semua besi berat dia pakai. Dia bilang, saya tidak mau kerjakan yang setengah-setengah itu pekerjaan Tuhan. Ada mukjizat Tuhan. Istri bilang, luar biasa. Tanpa kami bayar 1.000 pun, dipersembahkan untuk gereja dan sampai hari ini kita pakai. Itulah mukjizat Tuhan. Di mana kami bersandar kepada Tuhan, Tuhan jawab doa kami. Di pelayanan, sekalipun kami disebut saksi Yehova, karena kami berdua penginjilan. Karena di Sumba selalu berdua. Kami pergi dengan istri berdua penginjilan. Mereka bilang itu saksi Yehova. Istri bilang, kalau begini kita tidak dapat orang. Saya bilang istri kalau begitu, tinggal di rumah, saya jalan sendiri. Supaya jangan disebut saksi Yehova. Saya jalan sendiri dari rumah terus tidak boleh keluar bersama dengan saya. Supaya kita tidak akan ditolak. Akhirnya jangan sendiri, kita ketemukan orang. Kita mau ditolak di lapangan. Yang menolak siapa? Pendeta di sana. Bukan jemaat. Itu tantangan bagi kami. Tapi kami tidak peduli. Karena kami tahu. Kami melayani pekerjaan Tuhan. Kami melapor di pemerintahan. Pemerintah pun menolak kami. Tidak boleh membuka pospay. Apalagi membuka pelayanan. Tidak boleh. Karena kita sudah ada. Belum ada izin resmi. Saya bilang. Ini hambatan-hambatan pekerjaan Tuhan. Tidak boleh terjadi. Tetapi akhirnya. Bisa kami melewatinya. Karena kami tahu. Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak mukjizat yang terjadi yang kami alami. Ada banyak peristiwa-peristiwa di luar pikiran kami terjadi di lapangan. Kenapa? Tuhan berkarya, Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini sudah memasuki ke 9 tahun. Agustusan usia kami di Sumba. Tidak terasa. Banyak tangan Tuhan. Banyak Tuhan yang menopang kami di sana. Khususnya dalam pembangunan gereja. Nah, terima kasih Tuhan. Dia mengajari kami bagaimana kami bersandar kepada Tuhan. Istri pusing di Sumba di pelayanan. Karena kalau Jawa beli sayur bisa 2.000, bisa 1.000-an. Di Sumba tidak ada yang 1.000-an, tidak ada yang 2.000. Rata-rata 5.000. Beli tomat 3 buah 5.000, beli jeruk 3 buah 5.000. Cabai berapa butir itu 5.000. Istri bilang, kalau begini kita 5.000 terus kita pusing ini. Beda dengan di Jawa kita beli 5.000 sudah 1 kantong dapat tomat. Kalau di Sumba 5.000 3 biji saja dapat tomat. Satu kali, karena istri kalau ada berkah selalu sikap semua persembahan. Dan juga bayar utang waktu itu, karena kami masih berutang masih itu kan. Lalu, beras disiapkan, lalu saya tanya istri, Ma, uang kita berapa lagi? Dia bilang sisa 6.000. 6.000 itu untuk beli sayur selama 2 minggu lagi.
Saya bilang, wah masih 2 minggu lagi. Sisa uang 6.000. Beli mie habis. 2 buah itu sudah habis. Saya bilang, sudah mari kita berdoa. Kalau uang 6.000 ini pasti Tuhan akan berikan lebih daripada itu. Kami berdoa, kami berpuasa. Kami makan dengan garam. Hari ketiga, seorang anak Tuhan telepon, Pak Adrianus, tolong kirim nomor rekening. Oh iya ibu. Saya kasih tahu istri, ada yang telepon, minta nomor rekening. Kenapa tidak kirim? Saya bilang nanti saja kita berdoa lagi. Dan berdoa lagi, baru saya kirim. Tidak lama. Pak Adrianus, saya sudah transfer, coba lihat. Saya lihat, dia kirim untuk kami berkah selama 1 bulan ke depan lagi. Saya bilang, ini pekerjaan Tuhan. Orang ini kami punya pergumulan dan tidak pernah cerita di keluarga. Dan juga tidak pernah cerita di media sosial. Tetapi Tuhan bisa tahu. Dia berikan seperti bulanan kami dari Snowday waktu itu. Kami bilang 6.000 di berapa? Lebih daripada 100 kali lipat dari apa diberikan kepada kami selama 1 bulan ke depan. Setelah diterima istri bilang, wah luar biasa Tuhan. Sisa 6.000 sudah habis hanya beli mie 2. Tidak ada lagi selama 2 minggu lagi. Tapi Tuhan ganti 1 bulan kemudian. Tuhan pelihara kami. Namanya juga ibu-ibu kalau dapur sudah berkurang dia pasti pusing. Tapi istri mau lihat kembali. Baru saya bilang inilah pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia mengajarkan kami. Bagaimana kami bisa menikmati mukjizat daripada Tuhan. Bagaimana kami bisa menikmati anugerah Tuhan. Supaya kami bersandar kepadanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam peristiwa-peristiwa Yesus melakukan mukjizat ketika dia di Kana, ketika dalam pesta pernikahan. Air anggur yang kehabisan, Yesus membuat itu air menjadi anggur. Menyatakan kuasa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Mukjizat terjadi bagi mereka yang membutuhkan. Mukjizat terjadi supaya orang percaya bahwa kuasa Allah sedang dinyatakan dalam dunia ini. Yang kedua adalah mukjizat sebagai penggenapan nubuat dalam Mesias. Di dalam Matius 8 tadi ayat 16 dan 17. Dicatat firman Tuhan bahwa menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Terima kasih Tuhan. Yesus tidak hanya melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang, tetapi juga menyembuhkan mereka mengalami berbagai penderitaan. Ini menuju kepada yang telah dinubuatkan dalam Yesaya 53, bahwa Dialah yang menanggung kelemahan kita, yang menanggung penderitaan kita. Itulah Yesus digenapi dalam pribadinya. Terima kasih Tuhan. Apa yang dilakukan Yesus ini digenapi di dalam pribadi Yesus. Yesus memiliki otoritas atas roh jahat untuk mengusir mereka yang menderita sakit, seperti yang buta sejak lahir, yang menyembuhkan mereka, seperti mereka rasukan setan, seperti mereka mengalami berbagai penderitaan. Dia memberikan kelegaan dan kelepasan bagi mereka, supaya mereka dibebaskan dari kuasa kegelapan, supaya di dalam Dia ada keselamatan, ada terang yang dimana manusia menuju kepada keselamatan di dalam pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu pengalaman kami dalam pelayanan, kami berdoa orang sakit, karena di Sumba ini terlalu percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik, percaya dengan roh-roh yang sudah meninggal. Satu ibu-ibu, dia telah diceraikan oleh suaminya pertama dan telah menikah lagi dengan suami yang kedua tanpa pernikahan yang sah. Nikah begitu saja lalu pisah dan menikah lagi. Dia ini seluruh tubuh ini seperti kulitnya terbakar, hitam.
dan gatal, kalau apalagi keringat gatal, dan bisul di sebelah kiri itu sebesar jempol. Bisul ini tidak pernah hilang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Bisul ini muncul hilang selama 1 tahun 4 bulan tidak pernah hilang. Dan kalau itu muncul dan tidak bisa noleh sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia tidak bisa makan daging, itu membuat dia gatal. Dia tidak bisa keringat, tidak bisa kena matahari, membuat dia gatal. Kalau dia garuk itu sampai berdarah. Dia sudah kemana-mana berobat, ternyata ke dukun di sana tidak pernah berubah. Lalu saya dengan istri berkunjung, diceritakan kepada kami, lalu mereka anggap kami tim doa. Karena kasih Tuhan kami datang dan berdoa. Lalu saya tanya, Ibu, saya akan berdoa untuk Ibu, tapi tolong kasih tahu, apakah Ibu sebelumnya pernah pergi ke dukun atau pernah meminta doa? Tidak, Pak. Lalu saya dasar, benar Ibu, jangan salah kalau Ibu nanti kena ya, karena saya akan berdoa. Tolong jujur. Dia bilang, iya Pak, sudah pernah 2 kali ke dukun. Apa yang Ibu bawa? Bawa rokok, bawa uang yang nominalnya ganjil, dan bawa ayam. Lalu ada kesembuhan? Tidak ada. 2 kali tidak ada kesembuhan. Lalu saya tanya, kira-kira Ibu sudah habis berapa? Ya sudah ratusan ribu Mas. Pak, sudah ratusan ribu. Lalu saya bilang, Ibu saya tidak minta uang. Saya juga tidak minta rokok. Dan apapun tidak minta. Tetapi akui kesalahan di depan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyembuhkan. Kami tuntun dia. Selama kurang lebih 1,5 bulan kami berkunjung dan berdoa. Makasih Tuhan, mujizat terjadi. Dia sembuh total. Kulit yang tadi terbakar gosok hitam, itu tidak lagi, sudah pulih total. Tadi bisul di sebelah leher, di sebelah kiri, itu hilang. Dalam waktu 6 kali berkunjung, 1 kali seminggu, 1,5 bulan. Itu hilang total. Setelah dia sembuh, saya bilang, Ibu harus menikah gereja dengan suami Bapak sekarang. Dan harus pergi gereja. Jangan sampai tidak gereja. Karena Tuhan telah menjawab doa Ibu dan menyembuhkan Ibu. Dia bilang. Lalu kami datang lagi, berikutnya kami cek dia, tidak gereja. Kami dorong dia bekerja lagi. Berikutnya kami tidak tahu lah kalau disuruh gereja karena kami kasih tinggal. Kami lanjut untuk pelayanan yang lain. Makasih Tuhan. Ketika dia sembuh, dia ingat kami adalah pendoa. Saya dengan istri pulang ke rumah kami, senangkan dia sembuh. Kami bersyukur pada Tuhan. Ini bukan karena kami orang benar di Tuhan. Tetapi dia berkenan memakai kami untuk menyembuhkan ibu itu. Dan itu mukjizat kami yang kami alami adalah orang itu disembuhkan sampai hari ini. Dan dia tidak sakit lagi. Puji Tuhan. Dan saya tidak tahu kalau belakang ini ada aktif gereja. Tetapi kami percaya bahwa dalam pelayanan kami banyak mukjizat terjadi. Kami awalnya tidak ada tempat permanen Tuhan kasih. Sekarang kita sudah 2 tempat permanen di Sumba. Dan 1 hospital yang semi permanen. Dan banyak mukjizat Tuhan. Dan itulah yang dikatakan firman Tuhan bahwa Dialah yang menanggung penderitaan kita. Dialah yang menerima untuk membebaskan kita. Karena untuk itulah dia datang. Supaya manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Dibebaskan dari penyakit kita, kelemahan kita. Maupun segala penderitaan yang kita alami. Di dalam Yesaya 53 ayat ke-5 adalah penyembuhan, adalah tanda dari karya penebusan Yesus Kristus. Dicatat di situ bahwa dialah yang menanggung kelemahan kita. Dialah yang menanggung kelemahan dan penderitaan kita. Sehingga dia memberi kelegaan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Ketika Yesus mengusir setan di dalam Matius 12:28 dikatakan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika dia mengusir setan, kerajaan Allah sudah datang. Artinya kuasa Allah sedang nyatakan. Supaya manusia percaya bahwa di dalam dia bisa membebaskan kita. Dia menanggung segala kelemahan kita. Karena untuk itu dia datang memberi kebebasan kepada manusia. Di dalam kedua begini, ini saling melengkapi antara Yohanes dan Matius. Yohanes menjelaskan tujuan mukjizat. Matius dalam Injil Matius menjelaskan makna nubuat mukjizat.
Dalam Yohanes supaya orang percaya. Di dalam Matius supaya nubuat Mesias digenapi. Di dalam Yohanes membawa kepada hidup yang kekal. Di dalam Matius menunjukkan Yesus adalah Mesias atau juru selamat. Terima kasih Tuhan. Kedua-duanya adalah menyatakan kuasa Allah. Supaya manusia percaya bahwa di dalam Dia ada karya keselamatan yang sedang dikerjakan. Kesimpulan adalah mukjizat yang Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Mesias yang membawa keselamatan bagi dunia. Dan dengan demikian supaya orang percaya diselamatkan, supaya mereka mendapat hidup yang kekal dalam dunia ini. Karena itu Bapak-Bapak kasih Tuhan, mari kita terus percaya akan karya Tuhan. Sekalipun mukjizat tidak terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Kalaupun mukjizat terjadi, adalah suatu tanda bahwa Allah sedang atau kuasa Allah sedang dinyatakan dalam pribadi kita. Sama dengan kami di pelayanan, ada banyak mukjizat yang terjadi. Sampai hari ini, bertahun-tahun kami bergumul dengan gitar. Saat mana Tuhan dari Malang berkata, Om, kami ada gitar dari Malang. Puji Tuhan, saya bilang, Pak, kami tidak pernah minta kita kepada manusia, hanya kepada Tuhan. Bertahun-tahun kami bergumul. Tetapi ketika ada berita dari Malang, Om, saya ada gitar tidak pakai, silakan bawa kalau pulang ke Sumba. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, kami dapat nikmati. Berlimpah-limpah berkat yang kami terima di ibu pelayanan. Alat musik diberikan anak Tuhan yang tidak kami kenal di Sumba. Kami beli, tidak sanggup pada kita dari merintis, sama kasih Tuhan. Tapi itulah cara Tuhan. Dia berikan supaya jangan kita bersandar kepada kekuatan kita, tetapi Dia memberikan kita kesempatan untuk bersandar kepada Tuhan. Masih Tuhan, sekalipun dalam pelayanan kami banyak mengalami tekanan, tapi hari ini kami masih tetap makan, tidak pernah tidak makan dalam satu hari. Tuhan pelihara. Sekalipun di Sumba banyak mengalami tekanan karena selain dalam pelayanan bukan kaum ama yang menolak kami, tapi anak Tuhan. Tetapi kami terus. Hari ini kurang lebih jemaat Tuhan di sana dengan pospay ada lebih angka 100 jiwa orang. Tetapi masih bayi rohani. Masih dalam proses. Karena sudah terbiasa dengan budaya dan ada istilah di sana. Tantangan terbesar kami dalam menghadapi budaya, di mana banyak kumpul kebo yang tidak menikah. Sudah ada anak 1, 2, bahkan sudah ada cucu belum menikah secara gereja. Itu tangan kami, makanya kami bilang, mereka di sana masih bayi rohani, belum menjadi dewasa. Itu pergumulan kami, sehingga kami terus bergumul. Kenapa? Kami menjadikan diri kami teladan bagi mereka. Karena di Sumba banyak nama Tuhan yang tidak menjadi teladan di negeri sana. Karena itu kami percaya dengan doa kita bersama, pasti mereka dimenangkan baik kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa.